bisa dimulai, silakan WM. Ya, shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Shalom. kita kabar baik. Dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Bersyukur atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita malam ini. Kita bisa beribadah, kita bisa berdoa. Semua bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita masing-masing. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Apapun yang menjadi masalah kita, pergumulan kita, percayalah Tuhan Yesus baik dalam hidup kita setiap pribadi. Kita naikkan pujian kita ini lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku persembahkan hidupku. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Engkaulah Tuhan kami, Raja yang mulia. Engkau layak disembah dan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Tuhan, Engkau yang memenuhi hidup kami. Tuhan penuhi, Tuhan urapi kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Sebab Engkaulah Raja kami yang mulia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan bagi kami sepanjang hari ini. Tuhan, di malam hari ini kami boleh hadir dalam persekutuan doa kami melalui Zoom ini. Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Berkati dan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti. Dan segala pergumulan dan juga doa-doa kami percaya Tuhan, Engkau yang senantiasa mendengar dan menjadi jawaban dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu untuk Ibu Fenty yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Biarlah firman-Mu itu ya dan amin bagi setiap hidup kami yang menerangi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau Bapa, termulialah Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akan lanjut berdoa, bernyanyi. Ya, kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita senantiasa. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus baik dalam setiap hidup kita Bapak Ibu. Jangan pernah jemu-jemu, selalu menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesus kita sangat baik bagi setiap hidup kita. Kita nyanyikan pujian kita ini lebih sungguh-sungguh lagi.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya, Pendeta Fenty. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Fenty. Terima kasih Bu Emi. Shalom buat kita semua. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami kembali lagi boleh memuji, memuliakan nama Tuhan lewat persekutuan kami malam hari ini One Accord Ministry lewat Zoom. Dan kami percaya dimanapun kami berada saat ini, di tempat kami masing-masing, urapan Tuhan turun atas hidup kami, turun atas keluarga kami, turun atas pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Saat ini Tuhan, kesempatan yang baik, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan, bahkan kami semua yang mendengarkan, Tuhan berkati, supaya di pikiran kami, di hati kami, benar-benar diisi dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu kami lakukan di dalam hidup kami. Buat hamba-Mu yang menyampaikan, yang Tuhan percayakan malam hari ini, biarlah apapun yang ada di hati hamba, bahkan di dalam persiapan Tuhan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan, bahkan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan malam hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan kami yang hidup. Amin. Tema kita bulan ini masih berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah minggu terakhir ya, di bulan Januari, tidak terasa 1 bulan kita sudah lalui di tahun 2022. Jadi memang waktu ini sangat cepat berjalan, dan saya percaya waktu-waktu ke depan kita pun kita tetap melibatkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Amin ya. Bacaan firman Tuhan saya ambil di dalam Yosua pasalnya yang pertama. Ini bukan Pak Yosua ya, Pak Yosua. Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama, kita baca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya minta Pak Ibrani bisa membacakannya untuk kita semua, Pak Ibu. Baik, terima kasih. Demikian firman Tuhan di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9 dengan perikop perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian.
hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, dan setelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini cerita tentang Yosua yang menerima tongkat estafet dari Musa. Ya kan, karena setelah Musa mati, di ayatnya yang pertama, Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dan saya percaya bagi Yosua ini bukan tugas yang mudah ya, untuk menggantikan Musa, seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang hebat, bahkan mungkin sebelum Yosua lahir, Musa sudah menjadi pemimpin yang hebat yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan ketika Musa mati di ayat yang kedua, Tuhan mau Yosua melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan ini pasti sesuatu yang tidak mudah, karena perjalanan bangsa Israel itu untuk menuju ke tanah Kanaan itu suatu perjalanan yang menurut saya secara pribadi itu wow. Karena ada banyak sekali peristiwa-peristiwa, ada banyak sekali kejadian-kejadian yang pada akhirnya membuat juga Musa merasa sepertinya aduh Tuhan saya tidak mampu gitu. Nah, apalagi Yosua yang masih sangat muda. Saya percaya Yosua pun punya pikiran demikian. Aduh, saya seorang muda, bagaimana bisa saya menggantikan Yosua? Ya kan? Tetapi kita lihat bagaimana keberhasilan Yosua, meskipun hanya Yosua dan Kaleb yang sampai ke Kanaan, tetapi bagi saya ini adalah anugerah daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berkaitan dengan firman Tuhan, dengan tema kita berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Bagi saya, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya kan, kita masing-masing kita punya pemahaman tentang kehidupan yang sedang kita jalani hari ini. Nah, bagi saya, hidup ini adalah sebuah perjalanan. Dulu sebelum bertobat, dulu saya berpikir bahwa ya karena hidup adalah sebuah perjalanan, ya hanya sekedar perjalanan. Jadi saya melakukan perjalanan kehidupan ini hanya sesuai dengan alur kehidupan, ya terserah Tuhan mau bawa kemana. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ya dijalani aja. Tuhan mau seperti apa, ya sudah sekedar dijalani. Begitu. Segala sesuatu yang terjadi,
Bagi saya itu sudah ada yang mengatur. Hari ini saya bisa melakukan ini itu karena memang sudah diatur. Saya harus melakukan itu. Dan pikiran saya pada waktu itu termasuk kegagalan, kekecewaan, itu pun ada yang mengatur. Jadi kalau saya kecewa ya sudah, berarti memang sudah demikian. Jadi seperti waktu itu saya percaya takdir ya. Jadi ya sudah, takdirnya seperti ini, ya udah jalannya seperti ini. Saya harus kecewa, saya mengalami kegagalan, ya itu berarti memang sudah dituliskan begitu ya. Makanya mau nggak mau, suka nggak suka, ya hidup itu harus tetap saya jalani gitu. Itu dulu Bapak Ibu Saudara. Sekarang bagaimana ketika saya sudah mengalami Kristus, saya mengenal Kristus, saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana pandangan tentang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Ya, tetap bagi saya memang hidup ini adalah sebuah perjalanan. Tetapi setelah saya kenal Kristus, saya menerima Kristus, meskipun dengan statement yang sama, sekarang saya sudah punya pemahaman yang berbeda. Bahkan cara menjalani kehidupannya ini pun, kehidupan sekarang ini, itu sudah berbeda. Saya tidak percaya lagi bahwa kegagalan itu sudah direncanakan, kegagalan itu sudah menjadi bagian hidup ini, kekecewaan itu memang sudah, ya udah, kamu nanti tahun begini akan kecewa, bulan ini akan mengalami kegagalan. Tidak lagi, saya tidak percaya itu lagi. Karena saya percaya bahwa hidup yang saya jalani saat ini adalah hidup yang benar-benar berarti karena ada Kristus berjalan bersama dengan saya. Begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi yang membuat perbedaan itu hidup cara pandang saya yang lama dengan yang dulu adalah kesadaran bahwa sekarang itu ada Kristus. Karena kembali lagi waktu Tuhan menciptakan kita dengan memberikan pilihan free will itu, jadi kecewa itu adalah pilihan kita. Untuk kita mengalami kegagalan pun adalah pilihan kita. Kita memilih kegagalan atau kita memilih keberhasilan. Karena Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah menyediakan yang namanya kekecewaan, yang namanya kegagalan. Karena yang Tuhan sediakan itu adalah sebuah hidup yang berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, muncul pertanyaan-pertanyaan. Kalau hidup adalah sebuah perjalanan, pertanyaan yang pertama muncul dari saya dan menjadi perenungan saya waktu mempersiapkan ini adalah, kalau hidup ini adalah perjalanan, ya tujuan perjalanan kita kemana? Gitu. Tujuan perjalanan saya itu kemana? Gitu. Pastinya adalah kekekalan. Kalau kita melihat ayatnya yang kedua di bagian ketiga, bagian C, di situ kan ditulis begini. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada bangsa Israel, kepada orang Israel. Saya percaya Kanaan pada waktu itu menjadi tujuan bangsa Israel, itu adalah kekekalan bagi kita zaman sekarang. Kita menuju kepada kekekalan hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pastinya adalah kekekalan, yaitu negeri yang telah Tuhan siapkan bagi kita semua, dan kita menuju negeri itu. Jadi saya percaya bahwa tujuan perjalanan kita harus pastikan bahwa kita pergi ke tempat yang disediakan Tuhan Yesus. Bisa dikatakan surga, bisa dikatakan kerajaan kekal, dan saya percaya kita punya tujuan perjalanan yang sama. Amin ya. Yaitu kepada kekekalan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Dan hal ini yang harus kita pegang dan kita percayai, bahwa ada tempat yang telah Tuhan siapkan buat kita. Kita tidak usah pikirkan di mana, seperti apa tempatnya, situasinya seperti apa. Tidak usah kita pikirkan, karena kalau Tuhan yang siapkan, saya percaya itu pasti tempatnya indah, tempatnya tidak mengecewakan, tempatnya menyenangkan, bahkan
pasti kita akan mengalami yang namanya kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bertanya, pendeta, surga itu di mana? Situasi surga itu seperti apa? Keadaan surga itu seperti apa? Saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman saya atau kepada jemaat yang bertanya, kadang-kadang anak remaja kebanyakan, saya bilang, tidak usah dipikirkan tempatnya di mana, surga itu di mana. Yang pasti kalau tempat di mana Tuhan menyediakan, itu pasti yang terbaik. Apalagi kalau ada Tuhan di sana, ada Kristus di sana bersama-sama dengan kita. Pasti tempatnya itu sangat luar biasa, bahkan tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang seharusnya jadi kepastian buat kita semua, bahwa ketika hidup ini adalah sebuah perjalanan, kita mau kemana, tujuannya apa? Tujuannya adalah kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus dalam kekekalan. Dan pertanyaan yang kedua yang muncul adalah, bagaimana jalannya? Bagaimana kita bisa sampai ke tujuan itu? Jadi, kalau kita punya tujuan, misalkan saya harus ke Gorontalo, saya harus naik apa? Gitu ya. Pasti saya dari rumah, saya naik mobil dulu ke bandara, dari bandara saya harus pakai pesawat, sampai di bandara Gorontalo saya harus mengendarai mobil lagi untuk saya sampai ke rumah di Gorontalo. Jadi untuk kita mencapai tujuan kita, tempat yang indah yang Tuhan berikan, gimana caranya supaya kita sampai ke sana? Nah, jawabannya adalah tema kita. Pasti supaya kita sampai itu, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang tahu jalannya. Iya kan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Begitu. Jadi kita tidak bisa salah. Kita tidak bisa salah, Bapak Ibu, untuk memilih siapa penunjuk jalan kita. Gitu. Nah, ini kuncinya. Bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya kita tidak akan salah jalan. Kita tidak akan salah tempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Karena kalau kita ditanya surga itu di mana, tempat kekekalan itu di mana, tidak ada seorang pun, bahkan hamba Tuhan hebat pun tidak ada yang tahu jalannya sampai ke sana itu seperti apa, nggak ada yang tahu. Gitu. Meskipun sudah tahu tempatnya, misalkan, oh tempatnya di Tebet, tapi Tebet sebelah mana kita nggak tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi kita tidak bisa salah. Kita tidak boleh salah untuk memilih dengan siapa kita berjalan. Jadi tema kita sepanjang bulan Januari ini, kita berjalan dengan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan? Ya supaya kita sampai kepada tujuannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk berjalan dengan Tuhan, kita perlukan iman. Faith, kita memerlukan itu. Bahkan di dalamnya ada trust and obey. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, tadi waktu saya mempersiapkan ini, saya bilang begini sama Pak Jody. Ketika kita memakai iman itu harus disertai dengan rasa kepercayaan yang penuh, bahkan ketaatan yang penuh. Jadi kalau kita sudah menaruh iman kita, tanpa kita percaya, apalagi kita tidak taat, saya percaya itu sia-sia. Gitu. Kita pasti salah pribadi nih, salah orang. Benar nggak kita ada jalan bersama dengan Tuhan? Karena tidak semua orang yang ngomong, oh ya saya percaya Tuhan, tapi untuk melewati hari-hari itu sulit. Untuk melewati perjalanan menuju kepada tujuan hidup kita itu sulit. Bahkan ada orang-orang yang gagal, yang berhenti di tengah jalan, bahkan nggak mau lagi melanjutkan, pada akhirnya nyasar seperti bangsa Israel. Tujuannya ke Kanaan, tetapi karena situasi-situasi yang mengganggu, pada akhirnya mengganggu perjalanan mereka dan harusnya hanya singkat, waktunya sangat singkat untuk sampai ke Kanaan, tapi karena terdistract dengan keadaan, akhirnya mereka membutuhkan waktu 40 tahun sampai di Kanaan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita gunakan iman kita. Ini saya ingat tema tahun lalu, cuman lupa ya bulan apa, activate your faith. Gitu. Kita harus mengaktifkan iman kita, iman yang disertai dengan percaya dan ketaatan itu. Ketika kita percaya, ya kita harus taat. Bahkan ketika kita taat,
kita taat dengan apa yang kita percayai, begitu. Nah, ini saya ingat Bapak Ibu Saudara, dengan aplikasi Maps atau Waze ya, yang kita pakai kemana-mana kalau kita tidak tahu jalan, kita punya aplikasi ini gitu. Kita tinggal ketik alamat tujuan kita, ya sudah, nanti di situ kan nanti dia akan tuntun kita. Nah, kita lihat di layar handphone itu kan kadang-kadang dikasih track ya. Jadi kita bisa lihat, oh dari sini kira-kira lewat mana, bahkan di situ dikasih waktu menempuh jarak berapa kilo dalam waktu 1 jam 45 menit gitu. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam perjalanan itu pasti ada macetnya. Pasti kadang-kadang juga ada kita dilewati di jalan yang kecil, di jalan yang sempit, jalan yang berbatu-batu, tetapi kita kan pasti sampai ke tempat tujuannya. Kita sampai ke tempat tujuannya. Cuman kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, kita ragu. Karena begini, kalau melihat, kalau misalkan kita sudah jalan, apalagi pakai mobil yang besar, aduh ini kok jalannya kecil gitu. Kita udah mulai ngomel-ngomel kan. Ini gimana sih ini mapnya? Ngikutin jalan kecil begini, aduh kenapa harus lewat pasar, aduh macet, kenapa harus lewat ini, kenapa harus lewat itu, gitu-gitu kan. Kita lupa, yang penting tujuan kita ini kan pasti akan sampai di tujuan. Meskipun memang kita dilewati di tempat seperti apa, kita pasti sampai di tujuan, gitu Bapak Ibu Saudara. Kita dituntun untuk kita bisa sampai. Nah di sini kita memerlukan ketaatan itu. Ketika kita pakai aplikasi itu, kita percaya aplikasi itu bisa mengantarkan kita sampai ke tujuan, ya kita harus taat dong dengan jalan yang dia tunjukkan kepada kita. Kadang-kadang Bapak Ibu begini, saya nggak usah pakai orang lain. Ini pengalaman saya dengan Pak Jody. Kadang-kadang ya udah coba buka, ada jalan lain nggak, ada ini lain nggak, gini gitu kan. Pas coba diklik lagi, pasti ada jalur lain gitu. Pas kita klik jalur lain, dia akan muncul gini, mungkin ini jalan lebih lambat 15 menit, mungkin ini gitu-gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan kehidupan kita juga demikian ya. Ketika kita mau ke tempat tujuan kita sudah mempercayakan Tuhan yang menuntun kehidupan kita, harusnya kita taat gitu. Meskipun mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, mungkin ada hal-hal yang tidak seperti yang kita bayangkan, tapi percaya kita pasti sampai kepada tujuan yang tepat. Kita pasti sampai kepada tujuan yang tepat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kadang-kadang kita ragu hanya karena pengalaman-pengalaman, nggak mau lagi pakai Maps, nggak mau lagi pakai ini, nggak mau lagi gitu-gitu. Pada akhirnya ketika kita mencoba dengan daya ingat kita, ketika kita coba dengan kekuatan kita, akhirnya nyasar juga. Ya udah balik lagi ke Map. Ya udahlah balik lagi. Meskipun ini ya udah ngikut-ikut aja lah gitu kan kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mempercayakan Kristus berjalan bersama dengan kita, percaya bahwa itu tidak salah. Karena memang hanya Kristus jalan satu-satunya untuk kita menuju kepada kekekalan itu. Dan pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan dan kita sudah tahu kemana tujuan kita, dengan bagaimana caranya, sekarang dengan siapa kita berjalan? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Dengan siapa kita berjalan, ini yang penting. Ini menjadi penekanan pertanyaan saya, karena begini, banyak orang yang mempercayai Kristus itu hanya percaya kepada mujizatnya Kristus. Hanya percaya kepada hal-hal yang Tuhan buat supaya keinginan kita itu tercapai. Jadi ketika keinginan kita tercapai, kita mau percaya kepada Kristus. Tetapi ketika keinginan kita tidak tercapai, kita tidak mau lagi percaya kepada Kristus. Kita tidak mau lagi melibatkan Kristus di dalam kehidupan kita. Pada akhirnya kita mengambil keputusan yang sudah kita berjalan sendiri. Gitu. Kita berjalan sendiri. Tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan kita berjalan sendiri, Kristus pun tidak meninggalkan kita. Saya ingat dulu, saya punya ponakan, sekarang dia sudah umur 21 tahun, waktu dia masih kecil sekitar umur 3 tahun, dia tuh kalau mau pergi jajan, dia sudah tidak mau lagi kita yang nganterin.
Karena dia menganggap dari rumah sampai ke warung itu dia udah tahu jalannya. Dia sudah tahu jalannya. Jadi dia mau dia sendiri yang pergi begitu. Bahkan bukan hanya dia jajan. Jadi karena ponakan saya ini karena memang cepat ya pertumbuhannya cepat, daya ingatnya cepat, pintar lah dikatakan pintar. Bahkan kalau misalkan mamanya belanja beli minyak goreng lah, mau beli apalah gitu-gitu ke warung, dia mau udah dia yang pergi. Padahal ini anak baru 3 tahun, baru 3 tahun. Akhirnya kalau ke warung itu kadang-kadang kan kalau di kampung tuh beli minyak goreng itu kan yang apa? Bukan yang di kemasan-kemasan ya, kita bawa botol sendiri kan. Nanti mau belinya berapa liter gitu harga ya udah harga 5.000 aja gitu kan. Nanti kakak saya, mamanya itu tulis di kertas beli minyak goreng 5.000 gitu kan. Nanti itu disuruh pegang sama dia, nanti dia jalan ke warung. Tapi sebagai orang tua, kita meskipun dia sudah tahu jalannya, kita kan tidak mungkin membiarkan dia jalan sendiri. Jadi kadang-kadang kakak saya atau saya lah. Jadi kalau dia jalan itu kita ngumpet-ngumpet di belakangnya dia, gitu. Karena kalau ketahuan dia marah. Kita ngikutin dia. Jangan diikutin, jangan. Aku mau pergi sendiri gitu. Jadi sebagai orang tua ya, meskipun dia pergi kita ngumpet-ngumpet nanti kan, udah masuk. Nanti dia masuk di warung dari jarak jauh kita lihat. Ntar dia keluar ngumpet lagi biar dia nggak lihat kan. Untuk memastikan bahwa dia itu tidak ada tidak terjadi apa-apa di dia. Untuk memastikan bahwa dia itu baik-baik saja, begitu kan. Nah, dan kita juga sebagai orang tua waktu itu kita udah ngomong ke pemilik warungnya, nanti kalau misalkan dia datang, ya karena memang keinginannya dia begini, kita udah ceritakan lah situasinya. Jadi saya percaya Tuhan kita juga demikian. Meskipun kita mengambil keputusan untuk kita berjalan sendiri, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tetap melihat kita. Tuhan tetap mendampingi kita. Oleh karena itu, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita pikirkan kebetulan. Oh, kebetulan. Oh, pas saya lagi tidak punya uang, ada orang loh datang, ya kan? Oh, saya pas lagi butuh ini, ada orang loh. Padahal itu bukan kebetulan. Tapi karena cara Tuhan mau memberkati kita. Cara Tuhan memelihara kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada banyak orang-orang yang tidak mengerti cara kerjanya Tuhan di dalam hidup kita. Akhirnya merasa bahwa keberhasilan, kesuksesan adalah hasil kerjanya. Adalah hasil dari kehebatannya. Hasil dari kerja kerasnya. Padahal dia lupa ada Tuhan yang terus mengontrol dia di dalam kehidupannya. Saya percaya pasti di antara kita sering mengalami hal-hal yang demikian. Kita sering mengalami pertolongan Tuhan, kita sering mengalami mujizat Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita untuk kita melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mempercayakan Tuhan berjalan bersama dengan kita, jangan hanya mengharapkan mujizat daripada Tuhan. Mujizat itu gampang Tuhan kerjakan. Mujizat itu hanyalah bonus di dalam hidup kita. Lebih penting daripada mujizat adalah pribadi Tuhan Yesus. Karena ketika kita punya pribadi Tuhan Yesus, kita miliki pribadi Tuhan Yesus, apa saja Tuhan bisa kerjakan untuk hidup kita. Dibanding hanya kita mengejar mujizat-mujizat, pada akhirnya ketika mujizat itu tidak terjadi dalam hidup kita, ya akhirnya kita kecewa. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan, kita binasa, kita tidak sampai kepada tujuan perjalanan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingat yang tadi ketika kita percaya aplikasi map, aplikasi bahasa itu untuk kita pakai sebagai penunjuk jalan, jangan kita terganggu dengan keadaan. Bahkan di jalan itu pun kita sudah disediakan tanda-tanda, rambu-rambu sebagai bagi saya itu sebenarnya untuk melindungi kita. Kalau kita jalan sudah ditentukan, oh ini hanya 60 km per jam. Kalau kita taat, ya pasti tidak akan terjadi apa-apa di kita. Kalau memang kita tidak taat, ya jangan salahkan kalau kita kena tilang atau tiba-tiba ada yang kecelakaan, ya itu bukan salah siapa-siapa, ya salah kita karena kita tidak taat.
Kembali lagi ya di poin tadi ya. Karena kita tidak taat dan kita tidak percaya, masa sih di jalan begini yang nggak ada apa-apa harus diatur gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, perjalanan dari Manado ke Gorontalo kalau lewat darat itu banyak rambu-rambu juga ya. Pasti saya percaya juga di jalan lintas Jawa, lintas Sumatera juga begitu ya. Nanti ada rambu lalu lintas, hati-hati tikungan tajam, hati-hati longsor, hati-hati ini, hati-hati gitu-gitu kan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita taat, kalau kita mencermati, kalau kita fokus, maka saya percaya perjalanan kita akan aman. Tetapi kalau kita lalai, kalau kita tidak taat, ya kita seperti bangsa Israel. Kita sampai kepada tujuan itu lama gitu. Bahkan bangsa Israel cuma 2 orang yang sampai. Hanya Yosua dan Kaleb. Yang lainnya kemana? Karena apa? Karena ketidaktaatan. Menaruh percaya setengah-setengah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, kurang apa lagi Tuhan berjalan bersama dengan bangsa Israel. Siang hari ada tiang awan. Malam hari ada tiang api. Ketika tidak punya makan, Tuhan kirim mana dari surga. Ketika dikejar-kejar oleh tentara Mesir, Tuhan sediakan jalan yang terbaik. Tuhan membelah lautan itu luar biasa. Tetapi bangsa Israel tidak percaya, apalagi taat. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melibatkan Tuhan, kita mengajak Tuhan sebagai partner, sebagai rekan, sebagai teman di dalam perjalanan kita, percaya sepenuhnya, bahkan taruh ketaatan di dalamnya. Jangan kita goyah, apalagi terpengaruh dengan situasi, dengan keadaan. Cuman karena tidak punya makanan hari ini, kita nggak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Cuma karena nggak punya lauk, hari ini kita nggak mau percaya. Atau cuma karena mobil kita disenggol, atau cuma karena apalah, kita nggak mau lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, kita punya pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Kita bukan lagi orang-orang yang baru mengenal Tuhan, tetapi kita adalah orang-orang yang sudah terjun di dalam pelayanan. Saya mau mengajak kita bahwa justru kita orang-orang yang sudah sering ada di dalam pelayanan ini, kita terlalu banyak mengalami masalah, mengalami situasi-situasi yang sepertinya, aduh Tuhan, kenapa demikian? Padahal pelayanan kita jalani dengan baik. Padahal pelayanan ini benar-benar kita jalani dengan kita mau terus berharap kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ketemu dengan jemaat atau orang yang kita layani yang mungkin bisa mendistrek keadaan kita, jalan kita, jangan terpengaruh dengan itu, tetap maju untuk kita melayani Tuhan, percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita seperti Yosua. Bapak Ibu Saudara, Yosua waktu Tuhan bilang begini, sebab itu bersiaplah sekarang engkau dan seluruh bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Di situ ada ketaatan yang diambil oleh Yosua. Ketaatan adalah bentuk dari percayanya kepada Yosua. Bahkan ada janji firman Tuhan, setiap tempat yang akan diinjakkan oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai manusia, bagi saya ini adalah mujizat. Ketika kita mendapatkan perkataan yang demikian, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Ini adalah mujizat. Tetapi apakah kita memilih mujizat atau kita memilih pribadi Tuhan Yesus? Pasti kita akan memilih pribadi Tuhan Yesus. Karena kalau kita memilih pribadi Tuhan Yesus, apapun akan kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya tertarik di ayat yang ke-6, ke-7, dan ayatnya yang ke-9. Ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, yang Tuhan Yesus butuhkan adalah kekuatan hati kita. Tuhan bilang begini, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu.
ada pesan sampai 3 kali Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu hati ini mudah rapuh kadang-kadang ya. Makanya orang bilang hati orang itu siapa yang tahu. Karena kadang-kadang kelihatannya tegar-tegar padahal di dalam ini waduh luar biasa. Dulu saya punya teman yang luar biasa ya, maksudnya kalau kita pelayanan kita menangis, dia juga ikut menangis. Meskipun dia punya pergumulan yang luar biasa, kita tertawa, dia pun akan ikut tertawa. Akhirnya muncul statement begini, dia nih mukanya aja yang rinto harahap, hatinya obi mesa, karena maksudnya apa ya? Hatinya itu terlalu peka dengan hal-hal yang ada di sekitarnya gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tahu hati ini karena memang hati kita ini adalah hati yang apa ya? Saya mau katakan yang kadang-kadang pemikiran-pemikiran itu muncul dari hati. Jadi Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hati, kuatkan dan teguhkan hati. Dan saya rasa pesan ini bukan hanya sampai kepada Yosua pada waktu itu, bahkan sampai di kita juga saat ini. Saya ingat juga waktu awal-awal kita pindah ke Jakarta, memang benar Bapak Ibu Saudara, kalau tidak kuatkan hati saya sudah pulang. Saya sudah minta pulang. Tetapi saya bilang sama Pastor Jody, saya bilangnya baru akhir-akhir ini ya, saya bilang, aduh kamu nggak tahu waktu bagaimana kita awal-awal pindah, yang tabungan mulai habis, kita hidup meskipun di rumahnya saudara, tapi kan kita tidak mungkin berharap terus sama saudara. Dan iblis itu membawa saya kepada kehidupan yang lama. Waduh, waktu di sana jalan sedikit, berkat Tuhan itu mengalir, maksudnya pelayanan sedikit, cuma mendoakan, bahkan anjing ulang tahun pun kalau kita doakan kita dapat PK Bapak Ibu Saudara. Dibawa ke pengalaman-pengalaman yang lama yang mendorong saya untuk ngomong dong ke Jody untuk seolah-olah supaya menyalahkan dia gitu. Ngapain sih pindah ke sini yang hidupnya susah begini, hidupnya hanya seperti ini begitu. Tetapi saya kembali mengingat, jadi Yosua ini termasuk favorit saya ya, ayat-ayat ini, kuatkan dan teguhkan hati. Saya nggak mau keluar dari mulut saya, karena saya percaya kalau itu keluar dari mulut saya, itu akan menyakiti perasaannya Pak Jody, karena kan dia sebagai kepala. Saya percaya kalau dia bilang kita keluar dari Gorontalo, itu pasti dia sudah tanya Tuhan gitu. Akhirnya saya ingat Musa. Dulu waktu Musa disuruh keluar, kemana? Udah jalan aja ya, itu yang kita alami. Saya tanya sama Pak Jody, di sana kita mau seperti apa? Bagaimana pelayanan? Dia cuma ngomong, sudah yang penting kita keluar dulu dari Gorontalo, keluar dulu. Saya bilang nggak bisa, karena waktu itu saya minta ke dia gini, ya udah kamu aja yang duluan ke Jakarta, nanti kalau kamu sudah settle di Jakarta, kamu benar-benar sudah apa ya, sudah baik, memang sudah pasti kehidupan di Jakarta, baru saya nyusul gitu. Karena saya berat meninggalkan pelayanan itu gitu, karena memang kehidupan di Gorontalo itu sangat settle Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi Pak Jody bilang, bagaimana mungkin saya pergi, istri tinggal, bagaimana orang yang sudah meninggal, satu di Jakarta, menikah, satu di Jakarta, satu di Gorontalo gitu. Tapi ya ini kembali ketaatan, saya istri, bahkan dikatakan, hai istri, engkau akan meninggalkan ayahmu dan ibumu dan engkau akan bersatu. Aduh, saya bilang ya sudah, meskipun tidak pasti kita di Jakarta seperti apa, saya percaya dia kepala keluarga, dia yang bertanggung jawab, saya ikut gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini baru saya mengerti ternyata kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kami di sini itu jauh lebih indah daripada kehidupan kami di Gorontalo. Karena kenapa saya bilang, karena kalau saya masih di Gorontalo, mungkin saya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Melayani tanpa perjumpaan dengan Tuhan Yesus bagi saya itu sia-sia. Hanya sekedar rutinitas. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, iman yang bertumbuh, bahkan ada ketaatan, saya percaya kita nggak akan salah tujuan. Kita nggak akan salah tujuan. Ayat ke-5 dan ke-8 dikatakan, aku akan menyertai engkau.
Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah janji Tuhan. Ini bukan janji-janji caleg. Waktu mencalonkan diri banyak janji ya. Nanti kalau saya sudah jadi anggota dewan akan ini, akan itu, akan begini. Kalau saya sudah jadi bupati akan begini, begitu. Bukan. Setelah terpilih, mana janji-janjinya, nggak ada. Bahkan kita lihat sekarang ya, banyak pemimpin-pemimpin daerah yang kena OTT. Aduh, luar biasa. Di mana janji-janji yang dulu? Kita sekarang yang kita pegang adalah janji firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Itu ayat yang kelima dan diulang lagi di ayatnya yang ke-8. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa Bapak Ibu, janji firman Tuhan yang kita terima dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, mari kita tetap menjadikan Tuhan Yesus kita sebagai partner perjalanan hidup kita dan percayakan Dia yang memimpin perjalanan kita. Karena Tuhan yang tahu jalannya, Tuhan yang tahu tujuannya. Kita hanya butuh mengaktifkan iman kita, iman yang selalu percaya dan taat kepada Dia. Karena saya percaya kita akan tiba di tujuan dengan penuh selamat, sejahtera, bahkan mengalami kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pribadi-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, bahkan pribadi-Mu yang tinggal di dalam kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami tetap mau melibatkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah jalan satu-satunya keselamatan, jalan kebenaran, jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, sampai dengan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kami hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, supaya kami tiba kepada Bapa, kepada rumah kami yang kekal, yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Fenty. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bu Fenty. Dan kami percaya juga firman itu yang senantiasa menuntun kita, supaya kita tetap bisa berjalan dengan Tuhan. Ya, kita akan, saya kasih waktu buat Pak Richard, kita sama-sama mendoakan Bu Fenty ataupun meneguhkan supaya semakin Tuhan pakai dan Tuhan urapi. Silakan Pak Richard. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah disegarkan, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dengan memiliki iman yang bertumbuh, memiliki ketaatan, dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kita, tidak membiarkan kita, dan pada akhirnya kita sampai pada destiny kita, yaitu ke kehidupan yang kekal. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan kita angkat tangan kita untuk berdoa kepada hambanya Pendeta Fenty. Bapa yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu, dan mana firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu berjalan dengan Engkau, dan kami selalu mau taat, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami berjalan dengan iman, dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak membiarkan kami semua, karena Tuhan mengasihi kami, dan Tuhan adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup.
Dan kami akan sampai ke kehidupan kekal bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, yang kami percaya. Terima kasih Bapa, Kau urapi hamba-Mu Pendeta Fenty dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kau pakai dia semakin dahsyat, semakin luar biasa, dan biarlah melalui mulut bibir hamba-Mu ini, kami percaya perkataan Kristus selalu keluar, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Pakai dia menjadi saksi-Mu kemanapun dia berjalan. Berkati seluruh keluarganya, berkati suaminya, Pastor Jody, berkati Ana Jesslyn, berkati seluruh keluarga besarnya, baik yang ada di Gorontalo, di Manado, maupun yang ada di Jakarta. Urapi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, bungkus dengan kuasa darah suci-Mu, Kau pagari dengan malaikat-Mu, kemanapun mereka berjalan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu menopang kehidupan mereka. Berkati kehidupan mereka, mereka terus diberkati untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, ini doa kami, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Bua. Sebelum kita masuk dalam topik doa syafaat, mari kita nyanyikan pujian kita, besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus kita adalah ajaib, Dia berkuasa, Dia adil. Kita tak percaya kepada Tuhan bahwa Dia dahsyat dalam setiap hidup kita. Kita nyanyikan lebih sungguh-sungguh lagi pujian kita ini, sehingga apapun yang menjadi pergumulan kita percaya Tuhan kita besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Tuhan Yesus kita Allah yang layak disembah. Mari saya serahkan kepada Saudari Seni Petabang yang akan menaikkan doa syafaat. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Saudari Seni. Terima kasih Bu Emi, Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita berdoa. Meskipun kita cuma beberapa orang yang ibadah Zoom, tapi saya percaya meskipun kita tidak saling bertatap muka, tetapi doa orang benar sangat besar kuasanya. Akhir-akhir ini kita bertemu dengan situasi yang sangat tidak mudah, tetapi kita sebagai orang percaya harus punya pengharapan seperti tadi kata firman di dalam Yosua 1 ayat 9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kita kuatkan dan kita teguhkan hati kita.
kita. Mari kita berdoa, kita satukan hati kita untuk kita berdoa, kita bawa pokok-pokok doa di malam hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Bila kami mulai ada di hari ke-28 di bulan Januari 2022 ini, semua itu bukti kasih-Mu, Engkau Allah Immanuel yang terus menyertai kami. Kami tahu meskipun memasuki tahun-tahun ini Tuhan tidak mudah, tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan orang yang tepat, yaitu Bapa Yesus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan selalu menuntun kami, menyertai dan memelihara hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap memiliki hati yang teguh, iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan, mengiring-Mu setia sampai nafas akhir hidup kami. Malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami angkat tangan kami angkat hati kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu dan pengampunan buat bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa dan negara kami. Ampuni Tuhan bila tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, pulihkan, Tuhan selamatkan dari segala malapetaka. Virus COVID-19 Tuhan yang merajalela kembali Tuhan dengan Omikron, dalam nama Yesus kami patahkan Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan selamatkan Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu menyertai bangsa kami, menyertai bangsa dan negara kami. Berkati Pak Jokowi, wakil dan jajaran menterinya Tuhan dalam kabinetnya. Berikan kesatuan roh, berikan roh benar-benar takut akan Tuhan dalam mereka Bapa, sehingga mereka bekerja benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, berkati setiap provinsi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Tuhan melawat, Tuhan menjaga, mengurapi semua dengan kasih karunia-Mu, dengan pemeliharaan-Mu sempurna. Terima kasih, berkati setiap pelayanan-pelayanan yang ada di seluruh Indonesia, dari pusat bahkan sampai terpencil, Tuhan menjangkau semua dalam nama Yesus. Tuhan memberkati para hamba Tuhan, Tuhan memberkati kami yang ada di Wonder Course Ministry semuanya, Pak Jody, Bu Feti, dan semua Tuhan, Kau berkati kami, berkati setiap pergumulan kami, berkati setiap yang kami butuhkan dalam nama Yesus. Tuhan mencukupkan. Terima kasih Bapak. Malam hari ini kami berdoa buat pokok doa Tuhan, buat Pak Joshua, tempat tinggal dan tempat untuk persekutuan doa dan pelayanannya. Tuhan berkati, Tuhan menyertai apa yang menjadi kerinduannya. Biarlah Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang memberi sesuai dengan yang dibutuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Pendeta Yubelius Mandaron dan anak-anak Tuhan, di mana Tuhan telah memanggil istri tercinta Ibu Pendeta Adi Korwa. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan pada Pak Pendeta dan juga anak-anaknya di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat warga Kariu, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan atas insiden terbakarnya rumah mereka, dan biarlah Tuhan Kau mencukupkan, Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat keluarga Bapak Martin dan Ibu Ripka untuk pemulihan keluarga dan anaknya Yusuf untuk pekerjaan. Biarlah Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati keluarga ini di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat Tuhan buat teman kami, Kapten Rico Setamavela yang saat ini sedang terserang COVID yang ketiga kalinya. Bapak, Kau pulihkan, Kau selamatkan dalam nama Yesus. Ampuni salah dan dosanya, ampuni pelanggarannya. Bila Tuhan mendapati Tuhan dia tidak hidup berkenan di hadapan, ampuni dia Bapa. Biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan pulihkan dan berikan kekuatan dan hati yang tegar Bapa, untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Dia sembuh dan mujizat-Mu terjadi. Terima kasih, ini hidup kami bawa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami, menyertai kami dan selalu memelihara kami, mencukupkan yang kami butuhkan Tuhan. Segala pergumulan kami bawa dan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, seluruh hidup kami serahkan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudari Seni yang sudah membawa doa. Dan kita akan sebentar lagi mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebentar lagi kita akan menerima doa berkat yang dibawakan oleh hambanya, Bapak Richard. Ya, saya serahkan kepada Pak Richard untuk doa berkat.
Dan Pastor Jody. Pastor Jody ya, maaf. Ya, tidak apa-apa. Bisa sweet. Baik. Mari kita mengakhiri kebaktian malam hari ini dengan kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah menikmati kebaktian malam hari ini, kami juga menikmati pribadi Tuhan di tempat kami masing-masing. Dengan apa yang sudah menjadi firman Tuhan malam hari ini, kami percaya bukan hanya sekedar kata-kata yang kami dengarkan lewat khotbah, tetapi itu semua adalah perkataan Tuhan. Dan biarlah perkataan Tuhan ini menjadi pegangan, menjadi dasar kekuatan bagi kami, untuk kami melangkah, kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus di tahun 2022 ini, dengan segala hal yang berasal daripada Tuhan, apa yang menjadi rancangan Tuhan, kiranya terjadi dalam kehidupan kami semua, dan kami percaya Tuhan sudah merancangkan segala hal yang baik. Karena ketika Tuhan berjalan bersama dengan kami tahu Tuhan punya rancangan-rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sedetik pun, bahkan setapak pun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun kami memiliki keputusan untuk kadangkala tidak menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami terus melakukan segala sesuatu dengan cara pandang kami secara manusia, dengan kekuatan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, selalu bersama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Kami mau mengerjakan kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan senantiasa. Kami terus taat dan kami terus mempercayakan segala sesuatunya di dalam kontrol Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, dan di dalam pertolongan penyertaan Tuhan yang sempurna. Oleh sebab itu, mulai malam hari ini, biarlah kesadaran itu menjadi bagian kami. Sepenuhnya kami melangkah di tahun 2022 dengan kemenangan-kemenangan Tuhan. Saat ini, meskipun kami mengakhiri kebaktian malam hari ini, namun kami tahu Engkau terus memberkati kehidupan kami. Kami buka hati kami menengadahkan kehidupan kami, iman kami kepada pribadi Tuhan Yesus, dan kami terima jamahan Tuhan, kami terima pengurapan Tuhan, dan berkat Tuhan dicurahkan. Mari saudara-saudara, kita pandang pribadi Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, topangan, serta tuntunan Roh Kudus Tuhan, terus kita semua alami, dan kita terus berjalan bersama dengannya, mulai malam hari ini sampai dengan selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati, sampai kita hidup menikmati tujuan yang kekal di kerajaan Kristus. Kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, dan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Ibadah kita Terima telah kasih. selesai malam hari ini. Tuhan Malam Yesus semuanya. memberkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Fenty, Terima kasih Bu Gembala, untuk kita semua sekali Terima kasih semuanya. Mohon maaf lagi batuk pilek. Suaranya agak-agak. Kita ditarik-tarik aja. Terima kasih Bu Emi buat Terima firmannya. kasih Pak Jody, Sarah. ada Fit Richard, Ibu Emi. Terima kasih. Tuhan. Mohon maaf, baru pulang dari gereja. Oh, masih dapat doa berkat. Iya, Pak Jody, Pak Ibrani, selamat malam, shalom. Shalom, malam-malam. Halo.